Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk mengikuti persekutuan keluarga keempat Paskah. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Semua bertepuk tangan. Hey! Come on! Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya semuanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan mampukan kami untuk menerima dan mensyukuri segala peristiwa yang kami alami, supaya kami mampu menjalani kehidupan kami dengan bahagia, dengan kuat dan berhasil. Biarlah kehadiran dan penyertaan serta kekuatan Tuhan senantiasa kami alami di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan keluarga keempat Paskah ini, kita akan merenungkan tema berkarya bersama Kristus yang bangkit. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di sepanjang kehidupan kami masih terus mengalami kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit itu. Mengalami pendampingan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami cinta kasih Tuhan. Sehingga kami boleh kuat, mampu
menjalani hidup, kami pun juga mampu menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kami dengan baik. Tuhan, saat ini kami rindu, biarlah kami boleh membaca, boleh mendengarkan, boleh merenungkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu mengubah kehidupan kami, memberkati kami, ketika kami mampu dan dimampukan Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai ke-6, dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Demikian saudaraku. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan minta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yang menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar di langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Ayat 15 dan 16 saudaraku. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Demikian jauh pembacaan sabda Tuhan saudaraku. Kehidupan kita akan bahagia, kita akan kuat ketika sabda Tuhan kita renungkan dan terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, kebangkitan Kristus membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan para murid. Mereka kembali mempunyai pengharapan, mereka kembali berani menjalani hidup, dan mereka kembali mempunyai semangat dan keberanian untuk mewartakan karya besar Allah kepada orang-orang sekitarnya. Kebangkitan Kristus membawa dampak yang luar biasa, karena pemberitaan para murid itu banyak orang yang menjadi percaya, mendapatkan keselamatan, mendapatkan pengampunan dosa karena Kristus yang bangkit itu. Demikian juga dengan Saulus, saudaraku. Tuhan Yesus sengaja mengubah kehidupan Saulus. Saudaraku, pada awalnya Saulus seorang yang sangat membenci Tuhan Yesus, sangat membenci pengikut Tuhan Yesus atau murid-murid Tuhan Yesus. Dia senantiasa mengancam, bahkan tidak segan-segan membunuh murid-murid Tuhan. Pada waktu itu saking bencinya, dia menghadap imam besar. Dia minta surat kuasa kepada imam besar dan ingin dia tunjukkan kepada majelis-majelis di kota Damsyik. Untuk apa, saudara? Supaya jikalau ia menemukan
entah itu seorang laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, dia bisa menangkap, bisa menganiaya, dan bisa membawa orang-orang itu ke Yerusalem. Saudaraku, di tengah-tengah kebencian yang luar biasa, di tengah-tengah semangat yang luar biasa, di tengah-tengah kekuatan kuasa yang luar biasa dari Saulus untuk mengancam, bahkan membunuh dan menangkap Bayu Kristus, Tuhan Yesus datang menemui Saulus. Di tengah-tengah semangat Saulus untuk mengancam dan membunuh pengikut Tuhan, di tengah-tengah kebencian yang luar biasa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau datang, menjumpai, menampakkan diri kepada Saulus ketika dia mau memasuki kota Damsyik. Dengan tegas Tuhan Yesus bertanya kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ketika Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dengan tegas, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudaraku dari Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit itu membuat Saulus tidak berdaya. Dia rebah ke tanah dan buta dalam beberapa hari. Saudaraku, di tengah-tengah ketidakberdayaan Saulus, Tuhan Yesus berkata kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Tuhan Yesus memilih Saulus yang awalnya membenci Tuhan Yesus, yang awalnya membenci murid-murid Tuhan Yesus, dipilih untuk menjadi pemberita karya Kristus kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. Saudaraku dikasih Tuhan, bagi Saulus, perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu di satu sisi merupakan anugerah dalam dirinya, karena dirinya diselamatkan, diampuni dosanya, dilepaskan dari belenggu dosa, dan mendapatkan kehidupan kekal. Dia pun juga mengalami perubahan hidup dari seorang yang dikuasai kebencian, yang membuahkan ketakutan, yang membuahkan permusuhan, yang membuahkan batu sandungan bagi orang-orang sekitarnya, tidak membawa kebahagiaan, diubah Tuhan. Hidupnya, hatinya dikuasai oleh cinta kasih yang membuahkan sukacita, yang membuahkan kepedulian, yang membuahkan kerukunan dan kebahagiaan dalam diri Saulus dan juga orang-orang sekitarnya. Saulus pun diubah Tuhan dari orang yang tidak berguna, dari orang yang menjadi batu sandungan, menjadi orang yang memberkati orang-orang sekitarnya. Kehadirannya sangat ditunggu, dinantikan orang-orang sekitarnya karena membawa damai dan sukacita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di samping merupakan anugerah, perjumpaannya dengan Tuhan Yesus yang bangkit membawa tanggung jawab yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Apa itu, saudara? Paulus menjadi alat Tuhan untuk mewartakan keselamatan Kristus kepada banyak orang. Paulus harus berkarya bersama Kristus yang bangkit itu
supaya karya Kristus dialami, didapatkan semua orang yang ia jumpai dalam hidupnya. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika menyadari bahwa perjumpaannya dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu adalah anugerah sekaligus tanggung jawab, Paulus berkomitmen, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya saudaraku, Saulus atau Paulus siap menjadi bejana bagi Kristus, siap dibentuk, siap diproses kehidupannya, siap mengalami segala hal maupun penderitaan sesuai dengan kehendak Kristus, siap juga dipakai sesuai dengan tujuan Kristus, mewartakan karya keselamatan Kristus kepada banyak orang. Dan Paulus atau Saulus, saudara, menjadi seorang yang sangat setia, terus-menerus dalam segala keadaan memberitakan Kristus kepada banyak orang. Dan hasilnya luar biasa, saudaraku. Banyak bangsa, banyak orang yang akhirnya percaya kepada Kristus, menerima keselamatan di dalam Kristus, dan ikut mewartakan, ikut berkarya bersama Kristus yang bangkit itu untuk mewartakan karya besar Kristus kepada orang-orang sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Perjumpaan kita dengan Kristus yang bangkit dalam kehidupan kita sehari-hari juga merupakan anugerah yang membuat kita terus dekat dengan Tuhan Yesus, yang membuat kita terus mengalami cinta kasih Tuhan Yesus, yang membuat kita terus mengalami pertolongan Tuhan Yesus, sehingga bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu kita mampu melangkah menjalani kehidupan kita dengan baik. Tetapi juga merupakan tanggung jawab kita, diminta Tuhan melalui kehidupan kita untuk mewartakan Kristus kepada orang-orang sekitar kita. Kehidupan kita merupakan kesempatan supaya orang-orang sekitar kita juga mengalami Kristus seperti kita mengalami Kristus. Tuhan ingin melalui kehidupan kita meneladankan cinta kasih Kristus kepada orang-orang sekitar kita. Kita mau menolong orang-orang sekitar kita. Kita mau menguatkan orang-orang sekitar kita. Kita mau mengampuni orang-orang sekitar kita. Sehingga saudaraku, Tuhan Yesus ingin kita terus berkarya bersama dengan Kristus yang bangkit itu, supaya kebangkitan tidak hanya kita alami, tetapi juga dialami orang-orang sekitar kita. Saat ini bagi kita semua. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh, hidup ini sudah jadi berkah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita saling memberkati dan saling menguatkan dengan berdoa di dalam doa-doa syafaat kita.